Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitria dari program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Mesra pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan E-commerce dalam Pembelian Produk Fashion. Contoh kasus mahasiswa Unisba. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah menerapkan PSBB untuk menekan laju corona di Indonesia. Kebijakan ini berdampak pada mobilitas masyarakat yang terbatas. Namun di samping itu, kebutuhan baik primer maupun sekunder harus tetap terpenuhi. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang mengubah pola berbelanja dengan menggunakan e-commerce, sehingga pertemuan e-commerce di Indonesia terus meningkat. Produk fashion menjadi sektor paling banyak diminati oleh pengguna e-commerce. Banyaknya platform e-commerce yang tersedia memberikan banyak pilihan yang beragam. Untuk itu diperlukan sistem pendukung keputusan untuk melakukan pemilihan e-commerce di bidang fashion. Sistem pendukung keputusan dibangun untuk mendukung solusi atau suatu masalah atau untuk suatu peluang. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Metode entropi dapat digunakan untuk menentukan suatu bobot berdasarkan karakteristik data pada kriteria. Semakin tinggi variasi antar data, maka semakin tinggi pula bobot kriteria yang diperoleh. Metode Mosra adalah salah satu optimasi multi tujuan. Metode ini mirip dengan metode Mora. Perbedaannya terdapat pada penentuan skor kinerja, di mana metode Mora menggunakan pengurangan, sedangkan metode Mosra menggunakan pembagian. Eh, Metode penelitian pada penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang bersumber dari mahasiswa aktif Unisba. Dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis produk moment person dengan teknik pengumpulan sampel menggunakan rumus Solovin. Data pada penelitian ini adalah data hasil kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa aktif Unisba menggunakan Google Form yang sering atau pernah menggunakan e-commerce untuk membeli produk fashion. Adapun penentuan kriteria ini berdasarkan pada hasil penelitian awal yang telah dilakukan dengan menyebarkan kepada mahasiswa aktif Unisba dengan jumlah 30 responden. Adapun hasil kriteria yang digunakan yaitu bisa dilihat pada tabel 1. Untuk alternatif yang digunakan berdasarkan data hasil survei iPress pada tahun 2022 dan hasil wawancara yang dapat dilihat pada tabel 2. Adapun hasil uji instrumen dari penelitian ini yaitu uji validitas dilakukan menggunakan uji validitas produk moment person, di mana tabel yang digunakan yaitu sebesar 0,2542. Dengan hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner ini dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya, maka dapat dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach's-Alpha dengan berbantuan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa eh, memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,9446 sehingga instrumen dapat dinyatakan reliabel dan diterima. Selanjutnya akan dilakukan penentuan bobot menggunakan metode entropi. Yang pertama yaitu kita harus membuat matriks keputusan. Selanjutnya maka dilakukan normalisasi matriks. Normalisasi matriks dalam metode entropi ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk kriteria cost dan kriteria benefit. Setelah dilakukan normalisasi matriks, maka selanjutnya dilakukan perhitungan metode entropi. Selanjutnya yaitu didapat nilai entropinya. Setelah didapat nilai entropi, maka kita akan melakukan bobot entropi. Setelah melakukan bobot entropi, maka didapat bobot entropi pada kriteria yang pertama atau C1 yaitu sebesar 0,3667, kriteria pada C2 sebesar 0,1444, kriteria C3 sebesar 0,2222, kriteria C4 sebesar 0,0778, dan yang terakhir kriteria C5 0,1889. Selanjutnya, setelah didapat bobot kriteria, maka akan dilakukan perhitungan nilai preferensi menggunakan metode Mosra. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat matriks keputusan. Selanjutnya itu dilakukan normalisasi matriks. Setelah dilakukan normalisasi matriks, maka dilakukan penghitungan skor kinerja. Yang pertama langkah-langkahnya itu
eh, dilakukan perkalian antara hasil normalisasi matriks dengan hasil bobot yang telah didapat tadi pada metode entropi tadi. Setelah itu, maka dilakukanlah perankingan, di mana perankingan skor kinerja ini dilakukan dengan membagi skor benefit dengan skor cost. Maka berdasarkan perhitungan menggunakan materi mesra, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ranking 1 dengan perolehan nilai skor kinerja tertinggi yaitu Shopee sebesar 2,11966, disusul oleh TikTok Shop sebesar 1,874437. Kemudian Tokopedia sebesar 1,5326236. Yang terakhir adalah Lazada sebesar 1,48977. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti pada pemilihan e-commerce dalam bidang fashion ini menggunakan metode Masra, maka diperoleh kesimpulan bahwa metode Masra dapat diterapkan pada pemilihan e-commerce dalam pemilihan produk fashion dengan alternatif dan kriteria yang telah ditentukan. Dari data yang dimasukkan sebagai contoh kasus dengan jumlah 122 mahasiswa, diperoleh rekomendasi alternatif e-commerce yang pertama adalah Shopee, yang kedua yaitu TikTok Shop, yang ketiga adalah Tokopedia, dan yang terakhir adalah Lazada. Dapat disimpulkan juga bahwa dalam penelitian ini mahasiswa aktif Unisba memilih e-commerce Shopee untuk membeli produk fashion dengan mempertimbangkan kriteria harga. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.